Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, dan termasuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tak lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita di luar negeri sana, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali. Kebetulan kami ada di perjalanan menuju studio alam. Sambil berjalan kami tetap meliput, membawakan acara untuk kemaslahatan hajat banyak orang yang terkait adanya atensi yang masuk. Ya alhamdulillah, tinggal ratusan orang yang ingin diselesaikan akan dibacakannya. Alhasil siang malam berapa konten yang ada setelah kami sampaikan melalui atensi yang ada, mudah-mudahan yang terkait sudah dapat bisa melihatnya, di mana adanya video Ayah Sadam. Kalau memang Anda tidak bisa mendengarkan langsung, di mana adanya lingkup Jakarta, Anda bisa membuka channel Ayah Sadam. Kembali lagi di pagi hari ini, kami sambil berjalan menuju studio alam sambil membacakan salah satu atensi yang bernama Jani yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas dibuka bacanya atensi saya Bung Jepri. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS yang ada tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Kembali lagi pada pribadi saya Bung Jepri. Saya Jani yang ada di Purwokerto. Di Purwokerto kan saya deket, nggak jauh dari terminal Bung Jepri. Pada saat itu kan malam-malam terminal sepi Bung Jepri ya. Nggak biasanya pedagang-pedagang kan biasanya ada 24 jam gitu ya, nggak ada, sepi pokoknya. Memang habis hujan deras. Nah kebetulan saya tuh keluar sekitar jam 21:30 waktu Indonesia belahan tengah. Disitulah saya memang sengaja ingin mencari udara segar Bung Jepri, karena hawanya panas di dalam rumah ya, keliling. Tiba-tiba apa Bung Jepri? Saya ada yang melempar tasbih Bung Jepri. Pas tepat ada di punggung saya Bung Jepri. Lantas saya tuh spontanitas, saya raih tuh di punggung saya dekat leher. Setelah saya ambil, itu tasbih menyala Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri, antara takut dan kagum Bung Jepri. Lantas si tasbih itu saya genggam menyala itu, tangan saya bergetar. Terus saya menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya refleks dengan sendirinya Bung Jepri, langsung uluk salam. Barangkali ini bertanda positif, karena ini kan lambangnya tasbih biasa buat zikir saya. Saya bilang, dalam hati saya mengatakan demikian Bung Jepri. Tiba-tiba dia menyapa Bung Jepri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas saya bertanya kembali, siapa Anda sebenarnya? Saya senang sekali. Saya pengen tasbih seperti ini buat zikir. Memang saya hobi berzikir. Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas di situ terjadi dialog Bung Jepri. Terima kasih anak muda. Saya kagum dengan Anda. Anda orang yang istiqomah, rajin ibadah, dan tidak lupa selalu berzikir. Makanya saya hadir untuk Anda. Disitulah saya berpikir kembali Bung Jepri, siapa dia ya? Tapi tidak muncul juga tampaknya, cuma ya bentuk tasbih aja. Mohon maaf, saya orang awam. Siapa kau sebenarnya? Kenapa hanya sebuah tasbih bisa bicara? Seumur-umur saya baru kali ini menyaksikan adanya tasbih bisa bicara. Lantas dia mengatakan kembali, sayalah si tasbih berlian bertuah. Rawatlah dengan baik kan, dan kau pergunakan dengan baik.
Saya tahu adanya Anda rajin ibadah, rajin berzikir. Pakailah dengan baik. Setiap Anda berzikir dengan melalui tasbih ini, insya Allah, barakallah, rezeki akan mengalir begitu deras. Dan Anda akan disegani banyak orang, rezeki mengalir begitu deras. Apapun jenis makhluk gaib maupun makhluk nyata yang niatnya jahat, mereka tidak akan mampu mendekati Anda, bahkan mereka tunduk dengan Anda. Orang sebaik apapun juga akan tunduk, takluk, dan merasa segan kepada Anda. Oh, disitulah dengan kata-kata itu saya merasa gimana ya Bung Jabri ya, merasa dihargai banget kalau begini. Memang terus terang Bung Jabri, alhasil alhamdulillah, buat apa hidup sih Bung Jabri ya kalau kita tidak memanfaatkan keadaan dengan baik. Hanya rasa syukur kepada Allah lah, siapa lagi. Kalau karena kita kembali pada Allah pada akhirnya. Memang di satu sisa waktu saya selalu berusaha lebih mempertajam, mempertebal iman Islamnya gitu Bung Jabri. Lantas setelah 1 bulan ke sana Bung Jabri, memang betul adanya kata-kata itu menjadi kenyataan. Saya ceritanya kan bertemu orang-orang yang jahat tuh, dulu pernah saya kenal. Mereka malah menyalami saya Bung Jabri, minta maaf. Terus ada lagi yang orang katakanlah tetangga, yang tadinya selama itu bertetangga tidak akur, mereka pada datang ke rumah Bung Jabri, pada minta maaf. Saya sih terus terang berusaha jangan sombong ya Bung Jabri, saya tetap ramah tamah, jadi saya menjaga itu. Alhasil alhamdulillah Bung Jabri, tiba-tiba Bung Jabri, yang namanya rezeki kita nggak tahu, yang nggak disangka-sangka. Ada orang kesurupan, ada orang kemalingan. Terus ceritanya di pasar juga begitu, ada kejahatan-kejahatan terjadi. Di lalanya saya ada, ya saya menghalau. Mereka dengan mudah dia tunduk, dengan mudahnya saya atasi mereka, sehingga orang pasar juga segan sama saya. Rezeki itu mengalir ada aja Bung Jabri, padahal saya nggak minta, mereka pada ngasih amplop. Apalagi orang yang kesurupan, orang-orang yang katakanlah pingsan segala macam Bung Jabri, ada aja tiap hari. Alhamdulillah, akhirnya saya berusaha. Setiap hari itu saya berjalan Bung Jabri, dari kampung ke kampung, ada aja tiap hari orang minta tolong saya tanpa sengaja, dengan kondisi spontanitas. Hingga sampai saat ini Bung Jabri, alhasil alhamdulillah sih saya pertahankan kebiasaan saya sebelum saya kedapatan tasbih berlian bertua ini. Saya memang berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu, termasuk sunah-sunahnya, dan zikirnya saya perpanjang. Kalau memang banyak waktu, malamnya saya zikir berkepanjangan seperti itu Bung Jabri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jabri. Yang perlu saya tanyakan Bung Jabri paling utama, karena saya orang awam ya, siapakah tasbih itu, dari mana? Memang apa yang diucapkannya benar adanya? Selama ini saya yang mengetahui ada sebuah tasbih saja. Siapakah dia sebenarnya? Terima kasih atas timnya, atensi saya Bung Jabri. Semoga Bung Jabri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di Purwokerto ya, mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saudaraku yang ada di Purwokerto, Anda beruntung sekali. Jadi kalau Anda bertanya siapakah dia, hanya sebuah tasbih yang kelihatan. Kembali lagi kita kepada diri kita sendiri di hadapan Allah ya. Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara, seperti bentuk apa saja yang sering saya komentari melalui atensi. Memang tidak jauh orang mendapatkan rezeki bermacam-macam cara. Ada yang melalui benda bertuah, ada yang langsung cuman suara menunjukkan, ada yang memandu kita. Terutama nih yang terakhir ya, barangkali ini yang sekarang hari ini, saudaraku yang ada di Purwokerto, Anda melalui benda yaitu wujud tasbih
apalagi berliannya, Masya Allah, ini kan mahal sekali ya, bertuah lagi. Nah disitulah, jadi bukan siapa-siapa yang memberikan, kecuali Allah yang memberikan rezeki pada Anda melalui bentuk benda tasbih. Itu sebagai satu lambang, itu bagus sekali. Allah Maha tahu segalanya akan kondisi Anda, karena Anda di situ dikatakan orang yang ahli ibadah dan taat pada agama, selalu berzikir dan berzikir. Disitulah satu lambang kesuksesan Anda. Allah mengabulkan apa yang selama ini Anda inginkan. Nah disitulah Anda manfaatkan baik. Sekalipun Anda orang awam, bukan seorang ahli spiritual atau pengobat, tapi dengan spontanitas mulai bersamaan Anda bertemu dengan kedapatan tasbih berlian bertuah itu, tanpa sadari Anda bisa menolong banyak orang, baik orang sakit, orang kesurupan, orang pingsan, maupun kejahatan-kejahatan yang ada. Anda sudah dapat merasakan hal itu, manfaatnya banyak sekali melalui Anda, bukan melalui tasbih ya. Tasbih itu karena sebagai satu benda, sebagai penghantar. Hanya Allah yang Esa, yang selalu memandu hambanya setiap waktu, setiap saat, adanya seperti itu ya. Jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah menjadi PR. Itulah rezeki dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Teruskan. Dan harapan saya untuk saudaraku, kalau memang Anda belum khatam Quran, usahakan khatam Quran 7-9 kali ya. Itu paling minimal. Dicicil tiap hari. Anda kan, saya tahu Anda rajin ibadah, suka zikir ya. Di satu sisi Anda bisa membagi waktu untuk tadarus. Insya Allah satu demi satu dalam 1 bulan paling tidak Anda khatam 1 kali, insya Allah bisa. Dan jangan lupa, kalau untuk ingin mempertajam ya, ini karena kedapatan Anda adalah tidak lepas dari benda bertuah ya, untuk jaga-jaga saja Anda amalkan suratul Fatihah 100, maksud saya 10.113 suratul Fatihah ya. Surat Al-Kahfi 3 kali dibaca. Dan pada ayat 110, maksud saya 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi, Anda amalkan sebanyak 113. Dan surat Al-Fatihah sampai An-Nas masing-masing 9 kali, yang diakhiri dengan ayat kursi 113. Kalau bisa Anda beli minyak saparon yang original ya. Nanti di situ sebagai media, termasuk air putih lebih bagus, air matang buat minum Anda dan buat nyipratin lingkup Anda, dan banyak manfaatnya. Minyak saparon itu bisa disimpan kapan saja dan hanya dibutuhkan yang sedikit saja, hanya ditoel sedikit bagian ujungnya ya sudah cukup wangi, karena itu sebagai penghantar saja. Jadi bisa banyak dimanfaatkan sekali. Misalnya Anda ingin pergi dari rumah, mau kerja, mau ngapain, terserah Anda. Untuk pemagar, niatkan, karena Anda sudah mengamalkan amalan tadi, itu dikerjakan paling tidak 3 hari ya. Yang tadi doa-doa tadi harus kelar, dibarengi puasa. Itu dasarnya atau sebagai penopang. Kalau Anda sudah menjalankan amalan itu, prakteknya gampang, ringan. Cuma sekali membaca surat Al-Kahfi, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, seperti itu aja. Untuk meruqyah, mengobati orang. Jadi itu sifatnya multiguna. Kenapa? Kan hasad kita macam-macam. Mungkin orang pingsan, orang kesurupan, orang yang sakit menaun karena kejadian yang ganjil, ada hubungan dengan masalah gaib lah, yang alami lah. Tergantung niat Anda. Misalnya, ya Allah sembuhkan si A agar sehat kembali seperti sedia kala. Misalnya lumpuh, ya Allah sembuhkan si B yang lumpuh ini menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Seperti itu ya. Nanti bacanya ya tadi yang saya bilang, surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, ayat kursi masing-masing 1 kali. Lantas ditiupkan ke minyak saparon, Anda ambil sedikit, Anda oleskan kepada orang kesurupan, letakkan di jidat, tempel sambil narik, seret, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, seperti itu ya. Pada akhir daripada pas menempelkan minyak saparon tadi, lantas
tangan Anda dirapkan ke wajah si orang kesurupan, insya Allah dia akan siuman ya. Demikianlah untuk saudaraku yang ada di Purwokerto, mudah-mudahan Anda puas, Anda orang yang beruntung, dan jagalah dan apa yang saya kasih solusi tolong jalankan dengan baik untuk menjaga barang bertuah Anda itu sebagai setiran atau tameng atau doa pamungkas supaya Anda bisa menjaga benda-benda yang bertuah. Jangan sampai Anda terjaga oleh barang bertuah. Sehebat apapun benda bertuah, lebih hebat hamba Allah yang memiliki kelebihan dari Allah, karena semua makhluk yang ada adalah paling sempurna adalah manusia. Bagaimana yang terpenting hamba Allah yang bisa menempatkan diri, bagaimana kita yang terbaik untuk kemaslahatan banyak orang, seperti itu ya. Apalagi berhubungan dengan masalah gaib, adalah orang yang pertama yang memiliki barang tertentu, yaitu tasbih berlian bertuah itu. Makanya saya memberikan amalan agar Anda bisa memandu barang tersebut supaya terkontrol adanya ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.